Selamat siang. Ketemu sama aku, Elisa. Aku sedang berusaha memacu adrenalin ya, karena lemes banget, di luar panas dan aku pun mager kemana-mana ya. Jadi intinya, selamat siang, salam sehat, semangat, optimis. Itulah yang selalu ku doakan buat kita semua ya, apapun keadaannya sekarang apa ya topiknya. Hari ini aku akan menyampaikan topik motivasi for young generation in the world. Bukan hanya di Indonesia aja ya, tapi di seluruh dunia. Karena apa? Sekarang nih keadaan resesi luar biasa. Yang kita butuhkan sekarang adalah talenta. Bukan masalah pendidikan tinggi, S1, S2, tapi siapa saja yang bertalenta harus maju ke depan. Karena apa? Sekarang ini kalau mau buka usaha, bahan baku sulit, belum harga-harga naik. Akhir zaman ini, siapa saja yang bertalenta, SD, SMP, SMA, maju ke depan. Karena apa ya? Itulah ya, akhir zaman ini dunia talenta. Karena sulit ya, harga-harga serba naik. Sekarang ini orang-orang yang bertalenta ya, terutama generasi muda sayang ya, jadi berkreativitas ya. Seperti yang kulakukan, selalu enjoy. Aku itu tipe orang yang seperti itu. Apapun yang orang lain lakukan, aku tipe orang yang fokus. Aku tipe wanita yang free pikiran ya. Jadi fokus dengan tujuan hidupku. Jadi intinya, halo, Ajak Suardenia 1, tim TV One, semuanya, pimpinan redaksi, Pak Ridwan Kamil juga, terus keluarga besarku. Pokoknya kalau udah kontak sama aku mah heboh rame lah ya. Intinya keluarga yang jauh jadi dekat. Tapi ada sedikit kemarin aku ya jujur aja agak emosional gitulah. Tapi nanti baikan lagi gitulah aku ya. Aku tidak pernah dendam terhadap sesuatu hal, hanya untuk sesaat. Misalkan gini, kalau pendapatku tidak diterima, misalkan kalian kok kenapa begini, aku tipe yang langsung spontan menyampaikan pendapat gitu. Tapi besoknya misalkan aku memberikan penjelasan, alasannya begini loh gitu. Tapi di situ aku menyampaikan dengan tegas ya, mau ke keluargaku, mau ke yang lain juga. Dan intinya setelah itu ya biasa lagi gitu ya. Jadi ada kalanya aku harus tegas, bahkan kelihatan galak lah. Cuma aku galak. Intinya itulah ya. Jadi talent ya. Akhir zaman ini, para generasi muda yang punya kreativitas tinggi, jadi itulah yang akan berusaha membantu periode di akhir zaman yang sulit ini ya. Jadi intinya apa ya, like mother like son, itulah aku ya, yang itulah kita hari ini. Diem kadang anakku tuh suka taunya udah memberikan hasil aja, aku dapat piala mah, juara apa, kaligrafi sepulang umroh. Seperti kemarin, Dek, aku dapat juara apa, video dokumenter. Berarti terus prestasi dalam lomba-lombanya, dalam kreativitasnya dia jalan terus seperti mominya. Jadi intinya doa ibu ya untuk keberhasilan anak-anak. Momi amal baik, budi baik, tauhid, itulah ya yang selalu aku tanamkan. Percaya sama Allah gitu ya. Yang penting do all the best, jangan memikirkan hasil. Kalau aku tuh selalu mengajarkan, mulai dari misalkan rapat-rapat, aku pengen jadi juara minimalnya 3 besar gitu ya.
terus stres dipikirin. Kalau aku mah tipe orang yang penting kamu berusaha untuk mempertahankan nilai kamu tidak turun, bahkan tingkatkan dengan naik gitu, nilai itu naik, misalkan dari 8 jadi 9, kalau bisa dari 9 jangan turun lagi gitu. Jadi aku selalu memotivasi fondasi, jadi dari nilai dulu, jangan memikirkan hasil juara 1, juara 3, terus juara prestasi, tidak. Kalau aku tuh standby dengan nilai-nilai yang besar gitu, usahain gitu. Nanti dengan kalau nilainya besar, otomatis kamu dapat jalur prestasi, otomatis kamu juga dapat ranking, misalkan 3 besar apa 5 besar gitu. Intinya seperti itu. Jadi aku bukan tipe orang tua yang menjudge kamu harus juara 1 ya, terus tidak lihat kondisi anak seperti apa. Jadi apa ya, dalam mendidik anak itu harus benar-benar lihat psikologisnya seperti apa dulu, karena tipe anak beda-beda ya. Ada yang diem, ada yang cerewet kayak aku nih, dan aku tidak bisa ya dipaksakan untuk berkomunikasi secara apa ya, kalau dibilang mah ya, nanti nunggu jeda gitu. Itu tipe aku, maksudnya tipe karakter aku ya, dan almarhum papaku yang lebih memahami karena aku mungkin apa ya, dididik seperti kecoa, maksudnya loh, jiwa pria ya, jadi harus kuat menghadapi era seperti ini tuh gitu. Jadi aku nggak banyak ikut mama ke dapur gitu atau gimana lah ya. Jadi aku memang lebih dalam apa ya, lebih dalam didikan almarhum papaku. Terus keep strong gitu ya, nangis 5 menit, selebihnya ceria. Itu ajaran apaku, sampai ku ajarkan juga sama anak-anak. Kamu boleh nangis misalkan kalau ada kecewa, nangis 10, 20, 10 enggak, jangan kelamaan 20 menit, 5 sampai 10 menit. Selebihnya kamu harus bangkit gitu ya, harus berbuat sesuatu gitu intinya. Jadi apa ya, aku mengucapkan selamat, congratulations for my daughter ya. Jadi dia mah diam-diam gitu ya. Kadang-kadang enggak, tipe orangnya tuh enggak apa ya, enggak aku nih juara, enggak. Anaknya tuh diem tapi apa ya, kalau dibilang mau polos lugu gitu ya, aku dapat juara nih. Kadang-kadang begini ya, dari kecil dia ikutan kaligrafi, terus giliran mau pengumuman ditinggal balik, aku takut juara, maksudnya nggak jadi juara. Pernah sekali kayak gitu, cuman aku ajarkan berusaha untuk apa ya, tenang gitu ya, dan harus sampai selesai dihadiri gitu lah ya. Jadi dia mah udah selesai lama dulu awalan waktu SD kaligrafi ceritanya. Akhirnya yang membawakan piala ke rumah Pak Satpam ini pialanya sih Mbak katanya. Pernah waktu sepulang umroh juara 1, waktu dia kaligrafi juara 2 dibawain sama Pak Satpam, karena aku ini benar-benar menjadi anak SD ya. Jadi begitu ya. Dan sekarang harus sudah gede gitu ya, jadi apa ya, ada sifat kayak nggak mau diekspos anaknya, seperti itulah. Ada jenis anak yang ingin diekspos, ada juga yang enggak. Jadi kita harus memahami ya karakter tiap-tiap anak. Terima kasih sayang ya, jadi sudah membahagiakan Momi, dan itu juga untuk dia sendiri ya, untuk ke depan, masa depan yang memotivasi generasi muda. Karena kamu udah kuliah, terus ternyata kamu masih standby aktif di organisasi, aktif juga dengan lomba-lomba. Sebenarnya dari kecil dia itu ya kerjaannya tuh apa. Jadi begini, kalau punya balita, kalian itu tidak boleh misalkan lihat karakternya tuh apa, jadi jangan menjajah. Lagi di TPA kerjaannya gambar-gambar, nggak bisa diem ya, apa ini, ternyata dia kreativitas di bidang kaligrafi. Lagi TPA dulu aku masih ingat. Jadi setelah ngaji dia fokus bawain lembaran-lembaran itu kertas ya, ternyata jiwa kreativitasnya tuh luar biasa. Ada kaligrafi, ada melukis semua. Jadi apa ya, jangan kalau kita mau dijudge dimarahin gitu. Kalau ada anak-anak yang kecil ya, jangan ya, jadi dilihat talentanya tuh apa gitu. Jadi itulah ya Momi ya, jadi kesabaran. Nanti udah gedenya mungkin dia bakal jadi orang-orang besar, itulah intinya.
Jadi itulah yang selalu kulihat dari setiap karakter anak ya. Nah jadinya akhirnya kalau seperti didikan seperti itu, maka anak pun terbuka terhadap semua hal gitu intinya. Selamat sayang ya, aku dapat juara 2 video dokumenter katanya di Bandung tuh Acep tuh. Jadi jangan malu-maluin ya. Jangan malu-maluin. Kita sebagai keluarga besar hanya selalu mendoakan agar selalu memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sehingga praduga orang itu, image orang itu tetaplah bagus gitu. Itulah ya, apapun yang orang katakan, kita menjadi diri sendiri, be yourself itu intinya. Apa ya, selalu ingat sama Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kemudahan-kemudahan sama kita gitu ya. Tuh nanti minta uang jajan ke Om Ecep ya, karena mominya mau transfer juga buat beli makanan buat dia sebagai reward, hadiah buat dia, karena sudah menyenangkan dan memotivasi adik-adiknya. Tuh katanya Mbak dapat juara 2 video dokumenter di Bandung tuh. Udah gede masih kayak begitu, dia senang lomba-lomba ya, kayak apa ya, senang ikut lomba-lomba. Jadi dia itu senang apa ya begitu, kayak aku tetap aja berkreativitas ya. Jadi itulah ya, apa gitu dikerjain, jadi otak tidak bisa diem. Jadi seperti itulah ya. Selamat sayang ya, dan memotivasi generasi muda yang di Bandung, mudah-mudahan selalu diarahkan dan mengarahkan ke hal yang positif dan baik serta benar ya. Nantilah ya uang buat jajannya Mama TF sedikit lah ya buat jajan makanan, intinya seperti itu. Jadi motivation for young generation in the world. Dalam keadaan sekarang, kita yang harus membawa mereka ke arah yang benar dan baik, bukan kita yang istilahnya memberikan teladan gitu. Intinya seperti itu. Ya udah, itu aja yang ingin kusampaikan siang ini ya. Motivasi bagi generasi muda yang ada di seluruh dunia, khususnya yang ada di Indonesia sayang ya. Jangan lupa selalu sayang sama teman-teman. Kalau ada uang, kamu jajanin mereka ya kalau ada. Karena nggak sungkan ya, ada temennya juga yang Omi makasih ya, katanya dijajanin. Kata aku teh ada yang bener-bener udah gede, udah kuliah, tapi bilang ke aku juga Umi gitu, kayak anak balita di sini gitu. Jadi intinya alhamdulillah ya, bersyukur, berarti di Bandung pun menganggap aku sebagai figur ibu, dan aku memotivasi ya semua mahasiswa yang ada di Bandung adalah the best apa? The best mahasiswa tuh, Unpad, Unpas, apalagi yang di Bandung, ITB, terus apa lagi, sekolah pemerintahan, pokoknya the best. Bandung the best ya, the best mahasiswa tuh Bandung ya. Jakarta juga sama, semuanya lah ya. Intinya berkompetisi sehat dengan cara-cara yang sehat pula ya. Pokoknya the best, Bandung the best mahasiswa. Jakarta juga the best ya. Pokoknya semua harus rereongan sarumpi, kerjasama dalam hal-hal yang baik, bertalenta, berdedikasi tinggi, bermartabat. Pokoknya gitu ya sayang ya. Pokoknya memotivasi dan memberitahu bahwa kita adalah the best. The best apa? The best apa ya? Pokoknya the best young generation for the future. Bandung, Jakarta, semuanya lah ya. Pokoknya Bandung, perlihatkan bahwa kalian tuh bertalenta luar biasa ya. Unpad, Unpas, ITB, terus apa lagi yang di itu ya, pemerintahan itu. Pokoknya mah Bandung semua the best. Nanti berikutnya Jakarta, Bogor ya, karena aku putriku di Unpad the best
apa ya, the best lah semuanya ya. Anak-anak semuanya saling bahu membahu, saling tolong menolong dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebaikan. Itu ya. Jadi apa ya, kami senang ya, bener gak Ecip ya, keluarga besar dari apaku, dari mamaku, Pak Ridwan Kamil, terus masih saudara. Saya bilang tuh Pak Ridwan Kamil masih saudara. Dari Tante Lucy kan sering Nabel main ke rumah ya waktu di Pancoran. Nabel sekarang sama ternyata di Unpad juga dia. Jadi intinya apa ya, aku selalu ingin menyatukan keluarga, persatuan dan kesatuan, apalagi persatuan keluarga ya. Dan semuanya sebenarnya, kalaupun aku agak cerewet begini-begini, marah sebentar karena ada tujuan tertentu. Aku tidak suka dengan apa ya, perpecahan itulah ya, di antar keluarga. Intinya seperti itulah ya. Selalu menjadi ahli syukur. Jangan lupa ya, membahagiakan orang tua. Orang tua itu tidak perlu dibeli uang, tapi dengan kalian benar-benar bisa saling membahu, maksudnya menyayangi teman, terus dengan prestasi-prestasi yang diberikan, luar biasa ya. Jadi kalian sudah membuktikan siapa diri kalian. Jangan pedulikan omongan orang, gubahlah image yang buruk menjadi baik. Seperti begini, aku kan seorang perawat, ijazah perawat, tetapi ketika ada image ibu rumah tangga kerjanya ngegibah, kan aku tersinggung dong. Sebagai seorang yang tidak bekerja dan di rumah ngurusin popok, aku tersinggung ketika aku kan jadi ibu rumah tangga sekarang, bukan perawat lagi. Ketika ada misalkan yang pada orang-orang yang bekerja, wanita-wanita yang bekerja gitu ya, wanita-wanita karir, terus ibu rumah tangga apaan sih kerjanya ngegibah. Tidak, no gitu ya, no mami, tuh lihat aku berkreativitas di sisa senggang aku. Jadi itu maunya aku, jangan sibuk bergibah gitu. Jadi mengubah image ibu rumah tangga menjadi seseorang yang luar biasa, melakukan hal baik dan benar. Itulah yang kuajarkan pada anakku juga. Jadi image Bandung kota bersinar. Itu ya, seperti Tasik bersinar, Bandung juga bersinar. Nanti Jakarta juga sama, bersinar juga ya, semuanya bersinar. Karena apa? Generasi mudanya yang benar proaktif, melakukan banyak hal, yang bertalenta dan bahkan multi talenta. Oke, generasi muda semuanya, para mahasiswa sayangku, yang aku cintai, aku punya yang balita, batita, generasi muda juga. Ya, jangan melihat keadaan sekarang seperti ini, tapi kalian do all the best. Terus apa yang bisa ku berikan? Jangan minta diberi, tapi apa yang bisa kuberikan untuk negeri ini. Jangan minta diberi, ya. Tapi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan, yang terbaik untuk negeri ini. Itu ya. Udah, itu aja yang ingin gue sampaikan di siang ini. Tuh lagi rame acara apa ya? Pokoknya intinya selalu semangat ya, dan semangat selalu. Oke, itu aja yang ingin ku sampaikan. Selamat siang, selamat menikmati besok hari libur ya, happy weekend buat semuanya. Jadi gitulah ya, mengubah image ibu rumah tangga menjadi sesuatu hal apa yang baik dan benar. Ibu rumah tangga bukan penggibah. Anak-anak Bandung, anak-anak yang bertalenta. Itu ya, sayangku ya. Jadi itulah ya, bukan anak Bandung aja, Bogor, Jakarta, di seluruh Indonesia, pokoknya bertalenta dan bersinar lah ya. Dikala resesi datang dan dunia ekonominya redup, bersinar anak-anak muda ya, sayangku. Sudah ya, itu aja ya. Salam sehat, semangat, doa sukses dan keberhasilan buat generasi muda semua di seluruh Indonesia dan umumnya di seluruh dunia.
Oke, karena periode udah kalau dibilang mah lapisan ozon udah menipis. Kenapa panas ekstrim? Lapisan ozon udah menipis. Terus tanah retak-retak. Apa tuh di bawah? Elemen apa? Di bawah tuh udah benar-benar menipis juga, sehingga rawan gempa. Oh, terus dari laut, unsur laut apa ya? Kalau di laut mah apa ya? Sehingga air tuh mudah naik ke daratan. Jadi intinya apa ya? Nikmati sayang sebelum periode apa ya yang sulit nanti. Jadi nikmati agar kalian itu melakukan sesuatu hal yang baik dan berhasil, ya. Itu ya generasi muda di seluruh Indonesia dan dunia. Ya, jangan lihat orang-orang tua yang pada berdebat, bertengkar, kalian mah fokus. Ya, kadang-kadang orang tua tuh begitu ya, para orang tua yang gede-gede berdebat mulu. Nggak taunya kiamat itu makin dekat, terus aja berdebat, terus aja berantem ya orang tua. Kalian yang muda-muda mah jangan ya, berkreasi aja. Intinya itu ya. Assalamualaikum dan selamat siang semuanya. Dadah.